Hai semua, jumpa lagi di RV Project. Nah, hari ini RV hadir mencoba untuk berbagi untuk persiapan tentang tes CPNS maupun P3K. Nah, kita ketahui di info terbaru sedianya tes P3K itu dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, berkaitan dengan P3K, ada beberapa hal atau ada beberapa jenis tes meliputi pertama itu kompetensi teknis, kemudian social culture, dan manajerial. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba berbagi berkaitan dengan materi atau soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis, khususnya pedagogi. Nah, kita akan coba berbagi. Sebelumnya saya melakukan share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan soal-soal P3K. Itu pada materi pedagogi, salah satunya itu ada berkaitan dengan HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill. Nah, seperti apa saja beberapa materi berkaitan dengan HOTS? Yang pertama, Bapak Ibu, pedagogi itu sendiri atau di sini itu adalah berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kita ketahui bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu salah satunya itu adalah berkaitan dengan proses berpikir. Kemudian bagaimana menguraikan materi, membuat simpulan, dan membangun representasi. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang harus kita pahami berkaitan dengan apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kita akan coba beberapa soal saja sebagai awal, sehingga teman-teman atau Bapak Ibu nanti yang mengikuti tes P3K ini mempunyai bekal yang cukup, sehingga kita bisa menguasai, dan bahkan semoga semua yang ikut kegiatan atau seleksi P3K ini semoga lolos ya. Nah, pertama, di soal pertama, menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Berikut ini level kognitif yang termasuk keterampilan berpikir tingkat rendah. Nah, yang mana? Di antara A, B, C, dan D. Yang A, mengingat, menganalisis, dan memahami. Kemudian B, mengevaluasi, menerapkan, dan mengingat. Yang C, menerapkan, mengingat, dan mencipta. Dan D, memahami, menerapkan, dan mengingat. Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah berpikir tingkat rendah. Bapak Ibu harus ingat bahwa di dalam level atau dimensi kemampuan berpikir itu ada dibagi menjadi 6 tingkatan. Jadi yang termasuk tingkat rendah atau tingkat rendah itu sering disebut dengan LOTS, itu adalah, oke, yang mana kira-kira? Ya, yang paling tepat itu adalah D. Mengapa? Nah, kita temukan begini, bahwa di dalam proses kognitif itu LOTS itu mencakup dalam mengingat, memahami, dan menerapkan. Jadi mengingat itu adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi misalnya mengingat kapan Indonesia merdeka, seperti itu. Jadi kemudian memahami itu memiliki makna sebagai membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, ataupun gambar. Kemudian menerapkan adalah melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Nah, Bapak Ibu, cara yang paling mudah itu adalah Bapak Ibu dalam proses kognitif atau mengingat, memahami, dan menerapkan ini, Bapak Ibu harus mengingat tentang berkaitan dengan KKO. KKO itu adalah kata kerja operasional. Jadi tidak usah dihafal Bapak Ibu, tetapi dari ciri-cirinya, misalnya mengingat itu bisa salah satu kata kuncinya adalah, kalau pertanyaannya kapan, seperti itu kan adalah kemampuan mengingat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sendiri. Nah, ini yang bukan. Jadi sekali lagi digarisbawahi, yang bukan termasuk aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A, transfer of knowledge, B, problem solving,
C. Kreatif dan critical thinking, atau D. Applying knowledge. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jadi di sini Bapak Ibu harus mengetahui yang mana saja termasuk aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya sebutkan ketiganya, kira-kira yang mana jawaban yang tepat atau yang bukan termasuk keterampilan ini? Jawabannya adalah D. Applying of knowledge. Kenapa? Karena keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, transfer of knowledge. Kedua, problem solving. Dan ketiga, critical and creative thinking. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita sampai di sana, semoga paham Bapak Ibu ya. Jadi nanti lebih banyak baca-baca lagi modul. Yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Pada salah satu ranah afektif di sini, pada ranah afektif, terdapat proses yang merupakan suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Proses afektif ini dikenal dengan istilah apa? Oke, silakan Bapak Ibu kira-kira yang mana ya? Nah, dalam proses afektif Bapak Ibu itu ada 5 ya. Dikenal dengan A1, A2, A3, A4, A5. Nah, di antara A tersebut, yang manakah yang merupakan pengertian dari partisipasi aktif? Jadi jawaban yang tepat itu adalah menanggapi. Oke. Nah, di sini pada proses afektif itu ada seperti yang saya bilang tadi, ada istilahnya A1 berupa penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, dan A5 karakterisasi. Jadi definisi-definisi ini harap dibaca, dicermati, dan Bapak Ibu cari kata-kata kunci sehingga mudah diingat. Ya, kita lanjut ke soal keempat. Berikut ini level kognitif yang tidak termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. A. Menganalisis, B. Menerapkan, C. Mengkreasi, dan D. Mengevaluasi. Nah, tadi kalau kita flashback ke slide yang kedua atau ketiga, di sana sudah disebutkan tentang level kognitif yang berkaitan dengan LOTS ya, atau lower order thinking skill. Jadi yang tidak termasuk, Bapak Ibu perhatikan ya, kata-kata, siapa tahu ada kata tidak, kata kecuali, kata bukan, itu kadang-kadang mengecoh kita. Apalagi kita dihadapkan pada situasi yang berpikir cepat. Oke, yang tidak termasuk itu adalah B, menerapkan. Nah, di sini lanjutannya itu HOTS itu mulai dari menganalisis, kemudian menilai, dan mengkreasi atau mencipta. Sekali lagi Bapak Ibu bisa memperhatikan beberapa KKO yang menjadi ciri-ciri dari menganalisis, kemudian menilai, mengevaluasi, maupun mengkreasi. Jadi di sini penting Bapak Ibu juga perhatikan kata kerja operasional itu ya, untuk memudahkan kita melihat soal ini berkaitan dengan yang mana. Anderson dan Krathwohl melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambah dimensi pengetahuan. Kemudian dimensi pengetahuan yang meliputi skema, model, kemudian teori. Hal ini termasuk pada dimensi yang mana? Apakah faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Jadi diperhatikan kata kunci ya, ada skema, ada model, ada teori. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, tentang konseptual. Jadi pada dimensi itu, dimensi pengetahuan itu dibagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah faktual. Faktual itu elemen dasar yang harus diketahui oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada konseptual, itu berkaitan dengan klasifikasi, prinsip, konsep maupun teori. Nah, kalau prosedural itu jelas ada prosedur, ada langkah-langkah.
Sementara metakognitif itu kata kuncinya adalah adanya sikap mandiri, tahu apa yang dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Kalau anak-anak sudah berada pada tahap ini, berarti mereka sudah mencapai pada dimensi pengetahuan metakognitif. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tabel kombinasi dari dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Lodz ini berada di areal kuning, Bapak. Areal kuning. Artinya, ketika mengingat pada dimensi proses kognitif mengingat, memahami, menerapkan, ini merupakan daerah daripada Lodz. Sementara itu, Bapak Ibu, Lodz itu berada di antara ini, di antara menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Namun dimensinya dimulai dari ini, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi ini yang harus Bapak Ibu pegang, sehingga nanti konsep-konsep dasar seperti ini Bapak Ibu harus diingat, dipahami, sehingga nanti ketika soalnya diubah sedikit saja Bapak Ibu tidak terkecoh. Artinya pada dasarnya HOTS itu adalah orientasinya ada dimensi proses kognitifnya ada di menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian mencipta. Dan dari segi dimensi pengetahuannya dimulai dari konseptual. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi demikian dulu berkaitan dengan HOTS. Memang masih banyak yang perlu kita bahas. Maka dari itu jangan lupa untuk feedback, like, subscribe, karena setelah ini akan saya lanjutkan dengan video yang berkaitan masih seputar HOTS dengan topik atau subtopik yang berbeda. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.